Oke, silakan. Kalau ada yang mau tanya lagi, Bapak mau tanya, ya silakan. kan kalau yang rumus D sama dengan setengah si delta T itu kan, itu tuh bisa cuma dipakai di barometer aja atau di sonar USG juga dipakai itu? Ya, yang rumus yang D sama dengan V per 2T ya. Karena waktunya kan bolak-balik kan, atau 2D sama dengan per T. Itu dipakai untuk kasus pemantulan. Fatometer itu salah satu contoh dari kasus pemantulan gelombang bunyi yang dimanfaatkan di dalam teknologi. Tapi pemanfaatan itu juga bisa digunakan pada hal yang lain. Kalau nggak salah di dalam soal itu ada yang pakai kamera itu ya, yang kamera bereaksinya berapa, yang seperti itu. Itu juga menggunakan konsep itu, ya. Terima kasih. Oke, silakan. Yang lain? Ya. Nah, gini, kalau sambil jalan ada yang mau ditanyakan lagi, Anda boleh potong pembicaraan saya ya. Oke. Nah, di bagian depan e-learning ini saya sudah mengupload PPT, file PPT. Ya, nanti kalian bisa download itu. Bahan yang akan saya jelaskan di sini itu adalah bahan yang saya sudah upload filenya, file PPT itu. Oke, di bawah bagian bawah sesudah ada soal untuk post-test, kalian ada file PPT yang bisa kalian download supaya nanti kalian punya bahan untuk belajar yang lengkapnya ya. Filenya persis sama yang saya gunakan sekarang untuk pembelajaran ini. Jadi kalau kalian misalnya tidak sempat mencatat juga, ya nggak apa-apa. Yang harus kalian catat kalau saya coret-coret, nah itu yang tidak ada di PPT-nya. Ya, yang saya coret-coret itu tidak ada di PPT-nya nanti. Oke, bisa kita mulai ya? Ya, oke. Bisa, Pak. Oke. Ya, hari ini kita akan lanjutkan dengan gelombang bunyi, ya. Nah, ini, ya. Oke. Nih, sekarang kita akan berbicara tentang berbagai sumber bunyi. Ya. Nah, sumber bunyi itu bisa bermacam-macam. Nah, salah satu yang paling banyak digunakan sebagai sumber bunyi itu adalah yang digunakan dalam alat musik, yaitu dawai. Ya, ini ada dawai yang digesek, ada dawai yang dipetik, ada yang ini kan digesek biola, yang gitar ini dipetik. Kalau piano diapain? Ada yang tahu? Piano string senar pianonya ini Pak dipukul pakai mekanisme gitu dalamnya. Iya, betul. Ini dawainya, pianonya, si dawainya, stringnya itu dipukul, ya, diketuk. Kalau saya itu diketuk. Jadi berbagai alat bunyi ini menghasilkan bunyi dengan frekuensi tertentu. Ya, ketika dawai yang terkait di kedua ujungnya digetarkan, nah cara menggetarkannya itu berbagai macam cara tadi. Ada yang digesek itu menggetarkan juga. Kemudian ada yang dipetik seperti gitar dan kecapi itu digesek juga. Ada yang diketuk seperti piano, ya ini juga akan menghasilkan bunyi. Ya.
Oke. Nah, ini perhatikan pola gelombang stasioner pada dawai ini. Ya, pada ujung dawai itu dikaitkan. Ini ya, kalau kalian yang suka main gitar, tentu tahu ya. Ini dikaitkan, ada yang dipegang, yang ini yang penting ujung-ujungnya ini terikat. Pada ujung dawai yang terikat selalu menjadi simpul. Ini simpul, ini simpul. Ya. Nah, pola gelombang stasioner di atas menghasilkan frekuensi nada dasar. Nah, ada yang menyebut ini frekuensi nada dasar, ada yang menyebut frekuensi harmonik ke-1. Di dalam banyak soal, lebih banyak menggunakan istilah frekuensi nada dasar dan frekuensi nada atas. Ya. Jadi saya nanti akan lebih banyak menggunakan istilah frekuensi nada dasar. Nah, lambangnya biasanya itu ditulis F0 kayak gitu. Ya. Nah, frekuensi nada dasar untuk dawai pertama kali dikemukakan oleh Mersenne yang kemudian dikenal sebagai hukum Mersenne. Ya. Kita akan perhatikan bagaimana hukum Mersenne itu. Nah, hukum Mersenne itu seperti ini. Ya, nah awalnya hukum Mersenne itu begini. Ini kalau saya punya dawai begitu ditegangkan, ini misalkan ditarik gini, ya. Ini ditarik dengan gaya. Kalau ini misalkan ada massa, ditarik. Ini tarik dengan F, ya. Dan panjangnya ini adalah L, maka menurut Mersenne, ya percobaannya dia pertama kali menghitung berapa frekuensi atau berapa getaran gelombang, kecepatan gelombang transversal, ya. Jadi kecepatan gelombang transversal pada dawai. Nah, kecepatan gelombang transversal pada dawai ini itu oleh Mersenne dinyatakan F atau V sama dengan akar ya F dibagi dengan massa senar dikalikan dengan L, ya. Atau ya dengan kata lain ini ditulis F dibagi mu, dengan mu-nya sama dengan massa persatuan panjang. Nah, asalnya begini, ya. Nah, kemudian kenapa rumus Mersenne-nya sekarang jadi seperti ini? Nah, kita tahu frekuensi itu sama dengan apa? Cepat rambat dibagi dengan panjang gelombang. Ya. Nah, kenapa ini 1/2L? Tadi kita perhatikan. Berarti lambdanya tadi kan bentuknya begini. Ya, bentuknya begini. Ini berapa gelombang? L ini. L-nya ini sama dengan setengah lambda. Berarti lambdanya sama dengan 2L. Ya, lambdanya sama dengan 2L. Sehingga frekuensinya tadi sama dengan V/2L. V-nya sama dengan apa? V-nya itu sama dengan akar F kali L dibagi M. Ya. Nah, sekarang kenapa itu jadi F sama dengan rho kali A? Nah, berarti kan ini supaya kalian ya. Ya. Rho itu sama dengan massa dibagi volume. Ya. Ini volume itu
sama dengan penampang dikalikan dengan panjang. Betul? Nah, berarti ini kalau kita balikan Rho kali A itu sama dengan M per L. Ya, maka yang mu ini sama dengan Rho dikalikan A, penampang dawai. Bisa ngerti? Ada pertanyaan? Halo? Saya kurang ngerti sih, Pak. Yang mananya? Tapi saya bingung di mana. Tapi saya kurang ngerti. F0 1/2L F Rho A. Ini dulu. Ini kan kita ngitung frekuensi. Ini perhatikan yang ini ya. Ini frekuensi F sama dengan V dibagi lambda. Ya, menurut Mersenne, percobaan Mersenne itu V itu sama dengan akar F kali L dibagi M. Ini dari sini, ya. Ini, halo? Ya. Ya. Oke, bisa nanti? Ini rumus dasarnya ini nih, F sama dengan, kalau kita ingin mencari frekuensi, itu kan berarti cepat lambat dibagi lambda. Oke? Nah, menurut percobaan Mersenne untuk menghitung gelombang transversal, kecepatan gelombang transversal pada dawai, itu diperoleh bahwa cepat lambat gelombang pada dawai itu sama dengan akar F kali L dibagi M atau akar F dibagi mu. Yaitu mu itu massa per satuan panjang. Oke, Pak. Ya, oke? Ya. Ya. Nah, kenapa ini jadi Rho per A? Nah, ini kalian ingat massa jenis itu apa? Massa dibagi volume. Ya. Nah, ini massa. Nah, kalau volumenya berupa tabung seperti ini. Panjangnya L, kemudian luas penampangnya A, itu volumenya apa? V2 sama dengan V sama dengan apa sih volumenya tabung? Ini volume tabung atau volume apa saja sih sebetulnya benda yang punya penampang dengan panjang L. Oh, VR. Volumenya adalah VR kuadrat kali VR L. kuadrat dikalikan R. VR kuadrat itu kan luas penampang. Iya. Oke. A-nya ini kalau lingkaran bentuknya itu ya kalau lingkaran ya itu A itu sama dengan VR kuadrat. Ya, kalau bentuknya kotak ya tinggal diubah aja A-nya. Jadi, nah ini saya ngambil bentuk umumnya. Bentuk umumnya di sini A. Halo? Halo? Iya, oke. Bisa ngerti ya? Bapak maaf mau ACC Arun katanya. Oh, siapa? Oh, Aruni. Aruni. Kenapa keluar lagi? Ya, oke. Oke. Bisa dilanjutkan? Halo? Bisa. Ya. Oke, kita teruskan. Nah, ini bentuk nada dasar.
ya. Ini disebut nada dasar. Pada nada dasar panjang L-nya ini lambda L-nya itu setengah lambda, ya. Ini kan L. L-nya sama dengan setengah lambda. Sehingga lambdanya sama dengan 2L. Sehingga frekuensi nada dasar itu F0 sama dengan 1/2L akar F dibagi rho kali A. Ya. Kemudian yang ini adalah frekuensi nada atas ke 1. Ya. Nada atas ke 1. Ini F1. Kenapa seperti ini? Karena tadi tetap nada atas ke 1 itu frekuensi ke 1 sama dengan V dibagi lambda pada nada atas ke 1. Panjang gelombang pada nada atas ke 1 itu kan L. Ya, jadi ini V per L atau 1/L. Nah, 1 itu bisa saya tulis sebagai 2/2. Ya. Nah, ini frekuensi nada atas ke 3. Ya. Ini L-nya sama dengan lambda. Kalau yang ini, kalian perhatikan, ini berapa panjang gelombang? 3. 1,5. 1,5. 3/2 panjang gelombang. Berarti L-nya sama dengan 3/2 lambda. Oke? Oke, Pak. Ya. Jadi ini seperti deret. Ini 1, 2, 3. Ya. Kalau nada atas ketiga, 4/2L. Nada atas ke 4, 5/2L dan seterusnya. Ya. Polanya seperti itu. Oke. Jadi perhatikan frekuensi nada atas ke N untuk dawai itu bisa dituliskan dengan Fn sama dengan N+1/2L dikalikan akar F dibagi rho kali A. Dengan N itu sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. N itu sama dengan 0 itu untuk frekuensi nada dasar. Ya, frekuensi ya, perbandingan antar frekuensi untuk dawai yang sama itu adalah F0 berbanding F1 berbanding F2 dan seterusnya sampai berbanding Fn. Ini adalah nada dasar berbanding nada atas ke 1 berbanding nada atas ke 2 sampai berbanding nada atas ke N itu memiliki perbandingan 1 berbanding 2 berbanding 3 berbanding dan seterusnya sampai berbanding N+1. Ya. Nah, ini adalah perbandingan frekuensi untuk frekuensi untuk dawai. Ya. Oke. Kita lihat contoh soalnya. Suutas dawai ditegangkan dengan gaya tertentu sehingga mempunyai frekuensi nada dasar 300 Hz. Hitunglah frekuensi nada dasar dawai tersebut jika tegangan dawai itu dijadikan 2 kali tegangan sebelumnya. Nah, kalau tegangannya berubah, berarti apanya yang berubah? Halo? Kalau tegangannya diubah, apanya yang akan berubah? L. L-nya tidak akan berubah. Lambda. Apa sih? Yang kayak gitu. Apa? Frekuensinya. Ya, frekuensinya berubah. Karena nanti cepat lambat pada dawainya juga akan berubah. Ya. Oke, kita lihat. Berarti diketahui F0-nya sama dengan 300 Hz ya. Ini kan frekuensi nada dasar 300 Hz. Nah, hitunglah frekuensi nada dasar dawai tersebut jika tegangan dawai dijadikan 2 kali tegangan. Ini katakanlah pada saat awal tegangnya adalah X Newton. Sekarang dinaikkan jadi F aksen. Ya, jadi 2X Newton. Berapakah F aksen 0-nya? Pertanyaannya itu. Diketahui akar 2 itu sama dengan 1,4. Ya.
Ini ya, kita lihat penyelesaiannya. Oke, ini F0 dibagi F0 aksen. 1/2L dibagi akar F dibagi rho kali A. Ini berbanding 1/2L akar F aksen dibagi rho kali A. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Ya. Nah, ini kan sama. Dicoret. Ini saya coret. Oke. Rho kali A-nya juga sama kan? Sama-sama di dalam kurung, di dalam akar. Ya. Berarti ini tinggal seperti ini perbandingannya. F0 dibagi F0 aksen sama dengan akar F dibagi akar F aksen. Berarti F0 dibagi F0 aksen sama dengan, tadi kita misalkan kan, F-nya sama dengan X, F aksennya 2X. Maka F0 sama dengan akar X dibagi akar 2X. Berarti F0 dibagi F0 aksen sama dengan 1/akar 2. Ya. F0 aksen sama dengan, ini F0 aksen dikalikan 1, ini F0-nya dikalikan akar 2. Berarti F0 aksen sama dengan F0 kali akar 2. Berarti F0 aksennya 300 kali 1,4. Berarti F0 aksennya sama dengan 420 Hz. Oke? Oke. Bapak, Iya. mau tanya, Pak. Silakan. Gimana cara bedain F0 sama yang F biasanya nanti di soal? Ya. Ada yang F0, ada yang F biasa. Kalau di dalam dawai, ya biasanya ada mengatakan begini, ada nada dasar. Kalau nada dasar itu berarti F0, ya. Nada atas ke 1 itu berarti F1. Nah, tidak akan disebut F saja, ya, karena biasanya kalau di dalam persoalan dawai atau juga nanti di dalam pipa organa itu sudah spesifik disebutkan ini F0 atau ini nada dasar atau nada atas ke-1, kedua dan seterusnya. Oke. Silakan. Ada lagi yang tanya? Yang ini ngerti ya? Contoh soal ini ngerti? Oke, bisa ditangkap contoh soalnya? Iya, bisa. Ya, kita teruskan. Ini ya. Kita teruskan. Ini ya. Contoh soal kedua. Suutas dawai memiliki nada dasar 250 Hz. Hitunglah nada atas kedua dawai tersebut. Oke. Berarti yang diketahui apa? Nada dasar. Berarti F0. Diketahui adalah F0. Hitunglah nada atas kedua dawai tersebut. Berarti yang ditanyakannya adalah F2. Oke? Oke. Sekarang kita lihat gimana menyelesaikannya. Nah, perbandingan. Tadi kan kita tahu ada perbandingan pada dawai itu kan. F0 berbanding F1 berbanding F2 dan seterusnya, itu perbandingan 1 berbanding 2 berbanding 3 dan seterusnya. Sekarang kita ambil apa? F2 berbanding F0 kan? Ini berarti F2-nya itu 3, F0-nya ini. Berarti F2 per F0 sama dengan 3 berbanding 1. Bisa ngerti?
Ngerti, Pak. Iya, oke. Kita teruskan. Berarti F2 sama dengan 3 kali F0. Ya. F2 sama dengan 3 kali F0. Dikalikan silang. Berarti F2 sama dengan 3 kali 250. Berarti F2-nya sama dengan 750 R. Oke? Oke. Ada pertanyaan? Teruskan ya. Bisa, Pak. Ya. Masih contoh soal. Ya, kalian perhatikan. Dawai yang ditegangkan dengan gaya F memiliki nada dasar 200 Hz. Perhatikan, ini gabungan dari dua soal yang tadi. Hitunglah nada atas ketiga dawai tersebut pada saat ditegangkan dengan gaya 4F. Ya, F, ya, pada saat gayanya F, frekuensi nada dasarnya adalah F0 kan, sama dengan 200 Hz. F besar itu gaya, F kecil itu frekuensi. Kalau sekarang gayanya itu kita naikkan jadi 4 kali lipat, berarti F aksennya adalah sama dengan 4F. Yang ditanyakan berapakah F aksen 3? Ya, berapa F aksen 3? Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ini, nah, tadi kan yang sebelumnya F aksen 0 dibagi F0 sama dengan akar F aksen yang besar dibagi dengan F. Ya. Nah, sekarang F aksennya 4F. F-nya F besar. Maka, ini bisa ngerti? Ini F dicoret kan? Itu. Berarti ini akar 4. Akar 4 berapa? 2. 2. Ini 2. Itu dari akar 4. Berarti F aksen 0 sama dengan 2F0. Berarti F aksen 0-nya 2 kali 200, F aksen 0-nya 400 Hz. Ini F aksen 0-nya 400 Hz. Yang ditanya tadi apa? F aksen 3 kan? Ya, nada atas ketiga. Betul? Ya, Pak. Ya, itu kan F aksen 3 dibagi F aksen 0 sama dengan F 4/1. Bisa ngerti? Ya? Ngerti ya? Oke. Ya, Pak. Oke. Berarti F aksen 3 sama dengan 4 kali F aksen 0. Kalikan silang. Ya. Berarti F aksen 3 sama dengan 4 kali 400. Berarti F aksen 3 1600 Hz. Oke. Bisa ngerti? Ada pertanyaan? Bisa, Pak. Oke. Saya terus ya. Iya. Nah, sekarang sumber bunyi yang lain. Sumber bunyi yang lain itu adalah pipa organa. Ya. Nah, pipa organa adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai penghasil bunyi. Ketika pipa organa ditiup, maka dalam kolom udara akan terjadi gelombang stasioner yang akan menggetarkan udara di sekitarnya. Bunyi akan terdengar ketika getaran udara di sekitarnya beresonansi dengan getaran kolom udara pada organa. Sebelum saya teruskan, kalian tahu resonansi itu apa? Waktu SMP pernah dengar resonansi? Apa? Apa? Lupa.
resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda karena getaran benda yang lain. Dan frekuensi kedua benda itu, baik yang mempengaruhi ataupun yang dipengaruhi, itu memiliki frekuensi yang sama. Ya, nah ini juga sama, bunyi terdengar ketika getaran udara di sekitarnya, ya, beresonansi dengan getaran kolom udara pada pipa organa. Jadi getaran udara di sekitarnya ada karena ada getaran kolom udara pipa organa. Jadi frekuensinya akan sama. Ya. Kalau pada gitar, frekuensi udara sekitar, ya, frekuensi bunyinya itu akan beresonansi dengan getaran pada senarnya. Ya. Jadi frekuensi bunyinya akan sama dengan getaran pada senarnya. Oke, sekarang kita teruskan. Ya, alat musik tiup seperti seruling, flute, saksofon, trompet dan sebagainya bekerja berdasarkan prinsip pipa organa. Oke, saya teruskan. Nah, ini perhatikan. Ini pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka itu ini kalau ujungnya itu terbuka, ya, tidak ditutup. Ini tinjauan teoritik pada saat pada saat aplikasi itu tentu akan banyak penyesuaian. Nah, perhatikan di sini. Pada pipa organa terbuka, ujung terbukanya selalu menjadi perut. Nah, ini ujung terbukanya. Yang A disebut A itu. Ini antinode. Ya, di sini. Nah, untuk nada dasar terdapat 2 perut dan 2 simpul. Perhatikan di sini. Ini nada dasarnya. Ini 2 perut dan 1 simpul. Kalau pada dawai gimana? Kalau pada dawai bentuknya kan begini. Ya, kalau pada dawai nada dasar itu begitu. Yang ini simpul, ini simpul, yang ini perut. Jadi kalau pada dawai itu terdapat 2 simpul 1 perut. Kalau pada pipa organa terbuka terdapat 2 perut 1 simpul. Ini nada dasarnya. Ya, bentuknya untuk pipa organa terbuka, ini perhatikan, nada dasar terdapat 2 perut 1 simpul. Jadi kebalikan dengan senar, ya, dengan dawai. Untuk nada atas ke N terdapat N plus 2 perut dan N plus 1 simpul. Dengan N sama dengan 0 untuk nada dasar. Ya. Nah, kita teruskan. Kita lihat sekarang frekuensinya. Bagaimana frekuensinya? Nah, jika L adalah panjang pipa organa terbuka dan V adalah cepat rambat gelombang bunyi di dalam pipa, maka ya, frekuensi nada dasar pipa organa terbuka dinyatakan dengan V sama dengan 2/2L. Ya, karena ini kita tahu lambdanya sama dengan 2L. Ya. Frekuensi nada atas ke N untuk pipa organa terbuka dinyatakan dengan Fn sama dengan N plus 1 kali V/2L. Dengan N sama dengan 0, 1, 2, 3, dan N sama dengan 0, itu untuk nada dasar. Ya, oke. Jadi kalian ini perhatikan. Jadi nanti kalau kita lihat seperti ini, maka untuk pipa organa juga perbandingannya, kalau ini F0 berbanding F1 berbanding F2 dan seterusnya. Ini lihat, kalau ini 0 berarti ini 1/2L. Kalau ini 1 berarti 2/2. Kalau ini 2, ini berarti 3/2. Ini bentuknya sama dengan dawai. 1 berbanding 2 berbanding 3 dan seterusnya. Ya. Oke. Nih.
Sebuah pipa organa terbuka panjangnya 40 cm. Jika cepat rambat bunyi di udara 320 meter per sekon, hitunglah frekuensi nada dasar pipa organa tersebut. Yang ditanyakan, diketahui L sama dengan 40 cm. V sama dengan 0,4 meter. V sama dengan 320 meter per sekon. Berapakah F0-nya? Tadi rumus F0-nya gimana? F0 sama dengan 1V per 2L. Gitu ya? Ini sama dengan V-nya berapa? 320 dibagi 2 kali 0,4. Berarti 320 dibagi 0,8. Berapa? 320 dibagi 0,8? Ayo. 4. Berapa? 4. 40. 4.400? 400 F. Ya? Oke? Nanti ya? Oke, Pak. Ada pertanyaan? Enggak sih, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya teruskan. Soal contoh soal 5. Boleh dibalikin dulu, saya mau SS. Apa? Boleh dibalik ke slide sebelumnya, saya mau screenshot. Yang sebelum? Ya. Sebelumnya? Ini? Ya. Kenapa? Makasih. Saya mau screenshot tadi. Oh, oke. Sekarang. Udah, Pak. Makasih, Pak. Sudah ya? Ya, oke. Kita teruskan. Ya. Frekuensi nada dasar sebuah pipa organa terbuka itu 300 Hz. Jika panjang pipa organa itu diubah menjadi 1,5 kali panjang semula, hitunglah frekuensi nada dasar pipa organa itu sekarang. Oke. Ya, ini kalian perhatikan. Saya sengaja tidak buat solusinya supaya kita bahas langsung seperti ini. Ini diketahuinya apa? F1 F0 itu 300. sama dengan 300 Hz. Oke. L aksennya L aksennya 1,5X. sama dengan 1,5 L. Oke. Sip. Berarti yang ditanyakan berapakah frekuensi nada dasar pipa organa itu sekarang? Berarti F0 aksen. Ini berapa? Nanti ya? Iya. Ini sama kan dengan yang waktu dawai tadi kan? Iya. Ya, sekarang yang berubahnya hanya masalah L-nya saja. Tadi kan rumusnya apa? Ini kalau kita jawab. Ini rumus dasarnya apa? V atau F0 sama dengan V per 2L. per 2L. Oke? Berarti karena pada pipa organa yang sama, maka V-nya sama. Berarti ini F0 aksen per F0 itu kan sama dengan V per 2L dibagi V per 2L aksen. Gitu kan? Iya. Ya, berarti F0 aksen per F0 sama dengan ini V-nya dengan V-nya dicoret, 2-nya dengan 2 juga dicoret, ini jadi 1. Berarti 1 per L dibagi 1 per L aksen. Ya. Karena ini dibagi dengan pecahan supaya memudahkan kita, maka
Ini sama dengan, ini kan dibalik ya, dikalikan dengan kebalikannya. Berarti ini L aksen per 1 dibagi dengan L per 1. L. Nggak usah pakai per 1. Ya, berarti L aksen Per L. Oke, dibagi L. Oh, sorry, kembali. Ini L aksen, ini L, ya. Iya. Kan L aksen di sininya. Oke, jadi F0 sama dengan aksen dibagi dengan L aksen. Berarti F0 aksen per F0 sama dengan L dibagi L aksen. Berarti F0 aksen sama dengan L dibagi L aksen dikalikan dengan F0. L-nya berapa? Ya ini L. Ini dibagi 1,5 L dikalikan F0 300. Ini L, ini dicoret. Berarti F0 aksennya 300 dibagi 1,5 sama dengan 200 N. Oke, ada pertanyaan? Bisa dilanjutkan? Bisa, Pak. Oke. Ya, Pak. Kita teruskan. Nah, ini pipa organa terbuka yang panjangnya 50 cm mempunyai nada atas pertama 640 Hz. Hitunglah nada atas ketika jika panjang pipa organa itu diubah menjadi 40 cm. Ya. Ini berarti diketahuinya Pak? L-nya 50 cm. Nih, diketahui L sama dengan 50 cm. Mempunyai nada atas pertama F1 sama dengan 640 Hz. Ya. Ya. Ditanyakan L aksennya sekarang 40 sama dengan 40 cm. Ditanyakan ini F3. berapakah nada atas ketiga? F3 sama dengan berapa? F aksen 3 ya. Itu. Oke. Ini nada atas pertama. Sekarang kita jawab. Tergantung kalian, mau nyari nada atasnya dulu atau mau nyari nada dasar? Ya. Dasar. Ini kalau misalkan cari aja yang diketahui apa? Nada ini ya. Ini nada atas pertama kan? Iya. Rumus F1 itu gimana? F1 sama dengan V per L kan? Gitu. Nah, sekarang cara yang pertama sebetulnya bisa kita nyari F-nya dulu. Ya, nyari V-nya dulu. Ini cara yang paling gampang. Ini cari ini 640 sama dengan V dibagi tadi 0,5 kan? Iya. Betul? Berarti V-nya sama dengan 640 dikalikan 0,5 sama dengan 320 meter per sekon. Oke. Sekarang yang ditanyakan apa? Nada atas ketiga. Ya. Nada atas ketiga itu F3 ya. Itu sama dengan ini kan 1 2 3 4 ya. 4V per 2L. Ya, kalau ini nada aksen, maka di sini juga aksen. Ya, maka F3 aksennya
sama dengan 4 kali 320 dibagi 2 kali L aksennya 0,4. Ya. Jadi 4 kali 320 dibagi 0,8. Ya. 320 dibagi 0,8 400 sama dengan 1600 Hz. Oke. Pak mau nanya. Ya, silakan. Yang bagian F3 aksen, kenapa ada 4? Nah, kita balik ya ke rumus yang tadi. Fn itu sama dengan N plus 1 kali V per 2L. Tadi kan rumusnya ada begini. Iya. Betul nggak? Kalau ini aksen, ini pakai aksen di sini. Ya. Nah, sekarang nada atas ke sorry. Nada atas ketiga. Berarti ini di sini F3. Berarti F aksen 3 kalau kita masukkan N-nya 3, F aksen 3 itu sama dengan 3 plus 1 per 2 kali V per L aksen. Ini kan 3 plus 1 kan 4. Ya? Oke? Oh, iya. Oke, Pak. Nggak, tadi itu saya Ada lagi? punya V per L. Oh, ternyata sebelum L-nya ada 2 ya sih saya. Oke? Oke, Pak. Ya. Saya tidak akan lanjutkan dulu ya. Ini ada berikutnya ada bagian pipa organa tertutup. Nah, untuk pertemuan kali ini, untuk pelajarannya, saya cukupkan sampai di situ. Kalian nanti sudah ini, setelah pelajaran ini, nanti kalian coba kerjakan post-testnya. Mungkin di dalam post-test ada juga tentang pipa organa tertutup. Nah, kalian pelajari dulu dari file yang saya upload di dalam itu ya, di dalam e-learning. Oke? Ya, Pak. Ya. Iya, Pak. Tapi nanti kalian jangan dulu keluar. Saya harus ini dulu, print screen dulu buat laporan. Ya. Bentar ya. Oh, sorry nanti. Saya tadi lupa. Ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya minta kalian coba kerjakan. Saya kasih tetap kesempatan 4 kali. Coba kerjakan. Jadi kalian baca dulu soalnya, lihat. Oh, ini bisa, kerjakan. Yang nggak bisa, misalkan nanti yang ada kaitan dengan pipa organa tertutup, kalian kerjakan saja sebisa kalian, mengerti kalian, dilihat dari dari
PPT yang saya berikan. Ya, kalaupun nggak bisa, nggak ngerti, ya itu nanti untuk pertemuan berikutnya. Oke, saya kira pertemuan kita kali ini saya cukupkan sekian. Sekarang kalian silakan buka prosesnya, kalian pelajari, cobain aja dulu, kerjakan sebisanya. Nanti yang berikutnya baru kalian lihat, saya nggak bisa ini. Nanti ya boleh diskusi di antara kalian, cari jawabannya di tempat yang lain. Oke, sekian ya. Terima kasih sekali lagi. Kita akhiri sama-sama dengan membacakan hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Udah di screenshot Ya. Ya. Dadah Bapak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Dan bagi SSDN.